Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, bertemu lagi dengan Ibu Putri di sini. Anak-anak akan belajar bahasa Indonesia, masih tentang puisi ya. Oke, KD-nya masih sama 3.5. Mencermati puisi anak dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis dan lisan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak mampu membacakan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Jadi nanti anak-anak belajar membaca puisi seperti apa ya? Yang harus diperhatikan adalah lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Apa itu lafal? Apa itu intonasi? Apa itu ekspresi? Nanti akan Ibu jelaskan ya. Yang kedua, anak-anak mampu mengidentifikasi puisi dengan tepat. Mengidentifikasi artinya seperti meneliti, menelaah, atau kita rinci. Ya, di dalam puisi itu ada apa saja yang harus diperhatikan. Seperti itu ya. Nah, ketika kita membaca puisi ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tidak boleh terburu-buru atau pelan-pelan saja. Atur nafasnya supaya tidak tergesa-gesa, supaya nafasnya itu teratur. Anak-anak tidak terlalu capek. Karena kalau misalnya cepat-cepat, pasti nanti nafasnya tidak teratur, anak-anak capek. Nah, jadi apa yang mau disampaikan kurang diterima oleh pendengar, ya, maka harus pelan-pelan agar apa yang mau disampaikan dapat mudah diterima oleh pendengarnya, ya. Yang kedua, lafal harus jelas. Setiap kata dilafalkan. Dilafalkan itu artinya diucapkan. Nah, setiap katanya harus dilafalkan atau diucapkan dengan jelas. Maka pastikan mulut anak-anak dibuka yang lebar. Jangan malu-malu. Ketika anak-anak berkata A, ketika mulutnya benar-benar dibuka besar, pasti A itu terdengar jelas. Tapi jika mulutnya dibukanya kecil, malu-malu, huruf A yang kalian ucapkan bisa terdengar bukan seperti A, tapi seperti E ya. Jadi hati-hati, pastikan mulutnya dibuka besar, lafalnya harus jelas ya untuk membaca setiap katanya. Oke? Ya, selanjutnya intonasinya harus tepat. Apa itu intonasi? Intonasi adalah naik turunnya nada suara ketika membaca, ya. Jadi, nanti kalau anak-anak membaca puisi berbeda dengan seperti membaca cerita biasanya, ya. Tetapi ada intonasinya naik turunnya nada ketika anak-anak membaca. Ya, nanti Ibu Putri contohkan ya. Terakhir yang harus diperhatikan adalah ekspresi wajah harus sesuai. Maksudnya bagaimana? Ketika anak-anak membaca puisi tentang rasa senang, maka wajah yang harus ditampilkan adalah wajah gembira agar pendengarnya bisa terbawa suasana dengan melihat wajah anak-anak ya. Jadi pendengar bisa tahu, oh puisi ini puisi yang senang karena wajah pembacanya juga gembira, juga senang hati, seperti itu ya. Tapi jika anak-anak membaca puisi temanya kesedihan, maka wajah yang ditampilkan adalah wajah sedih ya agar pendengarnya pun bisa terbawa bahwa puisi yang anak-anak bacakan adalah puisi tentang kesedihan. Oke? Paham sampai sini ya? Ada 4 yang harus diperhatikan. Oke? Next. Example. Perhatikan contoh berikut ini ya. Puisi berjudul Seperti Kupu oleh Ate Mahmud. Seandainya aku seperti kupu, aku akan terbang kian kemari, hinggap di kembang yang wangi, berayun-ayun di ujung dahan, menari-nari tak henti,
Oh, senangnya hatiku, senangnya seperti kupu. Nah, anak-anak, tadi adalah contoh membaca puisi seperti kupu dari Ibu Putri. Bagaimana? Sudah terdengar jelas lafal, intonasi, ekspresinya? Semoga sudah jelas ya. Yang penting ketika membaca puisi tidak perlu tergesa-gesa atau tidak perlu terburu-buru. Pelan-pelan saja ya. Oke, selanjutnya apalagi yang harus diperhatikan? Ya, lafal harus jelas. Mulutnya harus dibuka yang lebar sehingga pengucapannya jelas. Dan selain itu intonasi, nada ketika kamu mengucapkan kalimatnya sehingga tidak datar saja nadanya ya, dimainkan saja naik turun nadanya. Kemudian ekspresi wajahnya. Nah, puisi ini menceritakan tentang kupu-kupu kan? Nah, tentunya puisi ini temanya bukan tema tentang kesedihan, tetapi kegembiraan. Maka kita harus memberikan ekspresi wajah yang gembira. Oke, paham ya sampai di sini? Nanti selamat berlatih untuk penilaian membaca puisi. Ibu yakin semua anak-anak pasti bisa. Oke, kita next ya. Oke, selanjutnya kita mau belajar mengidentifikasi puisi. Masih ingat anak-anak contoh puisi sebelumnya? Mari kita identifikasikan ya. Oke, berdasarkan contoh puisi di atas, tentukanlah ada 4 hal yang harus kita tentukan. Yang pertama, judul puisi, tema puisi, isi puisi, dan pesan puisi. Nah, dari puisi di atas, siapa yang masih ingat judul puisinya apa? Iya, pintar, seperti kupu. Lalu, temanya kira-kira apa ya? Bertema tentang apa? Ya, pintar, tentang kekaguman terhadap kupu-kupu. Lalu isi puisinya siapa yang tahu? Puisinya berisi tentang menceritakan tentang kekaguman terhadap kupu-kupu dan berandai apabila menjadi seekor kupu-kupu. Berandai itu maksudnya berimajinasi ya, mengandai-andai apabila menjadi seekor kupu-kupu, ia akan menjadi seperti apa? Tadi puisinya menceritakan tentang itu ya. Nah, lalu pesannya. Pesan si penulis ketika membuat puisi itu, ia ingin menyampaikan apa? Berpesan apa untuk para pendengar? Pintar. Pesannya adalah agar kita dapat mencintai makhluk hidup lain, ciptaan Tuhan ya. Kupu-kupu itu juga ciptaan Tuhan. Ya, dibuat puisi ini agar kita mengagumi ya bahwa kupu-kupu itu juga indah, kupu-kupu juga punya kelebihan yang patut kita kagumi agar kita dapat mencintai kupu-kupu karena kupu-kupu termasuk makhluk ciptaan Tuhan juga. Oke? Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video. Apakah anak-anak ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, boleh anak-anak tanyakan kepada ibu guru ya. Nah, tugas anak-anak selanjutnya adalah silakan anak-anak melihat petunjuk di Google Classroom. Jangan lupa berlatih untuk penilaian membaca puisi. Semangat anak-anak! Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Selalu lakukan 3M ya, yaitu mencuci tangan dan kaki, memakai masker, dan menjaga jarak dengan orang lain. Selamat berproses, Tuhan memberkati.